cinta seorang ibu terhadap anak itu macam-macam ya kan. Ada yang beliin barang, ada yang macam-macam. Nah, contohnya kalau Mbak Iis Dahlia ini salah satunya adalah bentuk cintanya adalah apa ya bisa kita bilang ya, mengomentarin ya kan, atau juga memantau sang anak gitu. Tapi hal ini dikomenin netizen katanya terlalu ikut campur urusan anak. Kayaknya netizen yang terlalu ikut campur urusan Mami Iis deh. Iya benar-benar. Tapi namanya ibu itu semuanya sama. Kalau bisa juga seterusnya sama anaknya. Karena mereka ngeliat tuh walaupun udah sosok yang sudah sukses, kan ngeliatnya my baby anaknya selalu kan ya. Tapi banyak yang mengatakan udahlah kalau anak itu sudah fokus sama karir, sama rumah tangganya sendiri, biarlah mereka seperti itu. Tapi percayalah Mami Isda, yang namanya anak itu mau umur berapapun, kalau mereka ada apa-apa yang orang pertama dicari adalah ibunya pastinya. Dan ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Insert Siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa. Untuk kesekian kalinya, Iis Dahlia jadi bahan roastingan netizen di sosial media hanya karena sikap dan pernyataannya yang kerap bertolak belakang, bahkan dianggap kontroversial. Seperti yang belum lama ini terjadi ketika Iis menjadi bulan-bulanan warganet karena dianggap netizen terlalu mencampuri kehidupan pribadi anak-anaknya. Tak terima tudingan tersebut, Ibunda Devano itu pun angkat suara. Ya ikut campur bukan dalam arti yang bagaimana lah ya. Namanya anak-anak kan, anak itu mau sampai usia berapapun tetap anak kita kan gitu. Ya sebatas itulah, sebatas mendidik, memberitahu gitu. Kehebohan itu bermula ketika Maya Estianty lebih dahulu mengungkap bahwa dirinya merupakan tipe mertua yang santai. Ibunda Al Dandul itu pun tegaskan tidak akan campuri kehidupan anak dan menantunya kelak. Namun berbeda dengan yang dipikirkan Iis Dahlia. Ia justru ingin menjadi ibu mertua yang care sama anak dan menantu. Saking peduli, Iis mengaku akan rutin mengecek kondisi rumah anak dan menantunya. Kan udah bilang, pokoknya lu tenang aja, Maya Estianty tidak akan mengganggu mantu-mantunya. Gue bukan mertua yang rese nih. Hidup lo sama anak gue serah gitu. Kalau Iis Dahlia nanti sama menantunya? Sama, tapi kan ya nggak begitu banget. Kalau gue mah tetap ada ininya lah. Maksudnya gue akan tetap lihat rumah. Maksudnya lihat rumah tuh visit dong? Iya visit. Atau lihat rumah? Visit. Sendoknya mana ini? Iya. Kenapa sendoknya tempatnya berpindah? Tapi akan begitu kalau gue. Hah? Serius? Aduh. Tak hanya sampai di situ saja. Di momen yang sama, pelantun tembang tamu tak diundang itu juga mengutarakan harapannya untuk tetap tinggal dekat dengan anak-anaknya. Saking gigih, Iis bahkan sudah menyiapkan dana untuk membeli lahan di mana bisa menampung rumahnya dan rumah Salsa dan Devano. Lantas, benarkah keinginan Iis tersebut langsung ditolak Devano? Punya anak cuma 2. Terus gue bilang sama mereka, Dek, Kak, Mama mau nanti, Mama lagi nabung nih sama Papa, mau beli rumah yang tanahnya besar. Nanti Mama bikin rumah di belakang aja. Nanti kalau kalian menikah, rumahnya nanti di depan-depan gitu, satu inilah gitu. Enggak, pokoknya beda rumah. Enggak, nanti kita kamar mandinya diperiksa sama Mama gitu. Karena kata Devano, kamar mandi kita tuh bersih, tapi menurut Mama tuh kamar mandi tuh yang lantainya bisa dia tidurin. Oh, yang bener-bener bersih, yang bersih, licin. Nggak boleh ada apapun di pojok-pojok gitu. Sejatinya, maksud Iis Dahlia baik. Ia hanya ingin terus dekat dengan kedua anaknya. Dengan tinggal berdekatan, Iis merasa lebih mudah menjaga dan melindungi Devano dan Salsa, termasuk keluarga kecilnya. Tapi sayang, netizen justru malah menganggap cara Iis tersebut justru membuat relasinya dengan Devano dan Salsa menjauh. Lantas, bagaimana reaksi Iis menanggapi tudingan tersebut? Ya itu kan berita. Kalau berita itu netizen, yang kita jangan terpengaruh sama pemberitaan netizen karena kayaknya kayak menjauhkan banget gitu antar relationship anak dan ibu. Nggak gitulah. Kan kalian nggak tahu apa yang terjadi di rumah gue. Cuman ya kalau namanya orang tua yang mau memperbaiki anaknya kan setiap mau usia berapapun itu kan anak tetap anak kita gitu. Jadi akan dikasih tahu lah, karena kalau aku selalu bilang sama anak-anak, Mama nggak mau menjadi orang tua yang menyesal, karena kalau menyesal kan sudah terjadi gitu. Jadi akan dikasih tahu, tapi dikasih taunya seperti apa ya, nggak seperti dugaan netizen lah kayak anak lu aja nggak mau, kata siapa. Wajar bila Iis protek itu dengan anak-anaknya. Sebagai ibu, Iis hanya ingin kedua anaknya bahagia. Oleh sebab itu, untuk rencana menikah, Iis tetap bersikap bijak, yakni tetap menunggu keputusan terbaik anak-anaknya. Lagi pula menurutnya, lebih baik telat menikah tapi panjang daripada cepat menikah tapi bubar duluan.
Belum. Dua-duanya belum, apalagi Devano. Devano kalau ditanya kamu gimana? Kita masih karir dulu mah gitu. Kalau kakak, sebenarnya mah kakak yang sudah ini, tapi kakak masih kayak belum menemukan pasangan yang cocok untuk diajak menikah kayaknya. Jadi biarin aja lah. Anak-anak sekarang mah santai kok menikah. Nggak ada target, nggak bisa. Nggak. Lebih baik telat tapi panjang jodohnya daripada buru-buru menikah karena ditargetin tapi nanti cepet kelarnya gitu, amit-amit.